Hey halo Sobat ABS, hari ini kita akan membuat credenza atau meja TV modern minimalis dengan 3 buah laci pakai finishing dari Kertasif. Ayo bikin sendiri. Oke Sobat ABS, pada project kali ini saya akan membuat sebuah credenza atau meja TV dengan 2 part. Yang pertama itu adalah part untuk kabinet dan juga laci, dan yang kedua itu di bawahnya ada ambalan yang ada kakinya untuk menopang si kabinet laci tersebut. Nah, pada project kali ini saya akan menggunakan varian terbaru dari Kertasif. Ini adalah S series ya, tipenya adalah Brown Govina Oak SKT0202ST. Dan satu lagi ini adalah varian atau tipe yang walnut. Di dalamnya ini sudah ada release paper pelindung lemnya. Jadi Kertasif adalah PVC interior film yang sudah ada lemnya. Finishing yang cukup simple, aplikasinya tinggal kita kupas penutup lemnya, release papernya kita buka, kemudian kita tempel dan kita rapikan, sudah menjadi furniture yang cantik dan menawan. Nah, untuk lebih detailnya kita lihat dulu desainnya seperti apa. Oke Sobat ABS, ini adalah detailnya. Jadi ada 3 buah laci seperti ini dan juga ada ambalan di bawahnya yang terpisah ya, dan ada kakinya. Dan untuk ukuran-ukurannya ini assembly-nya seperti apa, dimensinya seperti apa, ini sudah ada semua, tinggal teman-teman download aja free di bawah video ini di deskripsi. Silahkan dicek saja, di download secara gratis, dan teman-teman bisa mengikuti yang sama persis kalau kalian pengen bikin yang sama seperti yang saya bikin pada project kali ini. Oke Sobat ABS, yuk langsung aja kita potong-potong material plywoodnya. Oke Sobat ABS, jadi plywood yang saya gunakan di sini jenisnya adalah MCP ya. Jadi ini MDF Composite Panel. Permukaan dalamnya itu plywood, bagian luarnya MDF. Jadi sangat cocok sekali menggunakan finishing dari Kertasif berdasarkan pengalaman saya. Nah oke Sobat ABS, ini sudah terpotong untuk papan bagian bawah, atas, kanan, kiri, dan juga untuk tengah-tengahnya. Ini sudah saya potongin, tinggal kita berikan finishing Kertasif pada bagian dalam. Dan kita akan potong dulu Kertasifnya, setelah itu kita tempelin semua bagian dalam dan dirakit. Nah setelah dirakit nanti baru saya akan potong bagian belakangnya, backnya, untuk kita paskan berdasarkan ukuran yang sudah kita rakit. Yuk langsung aja kita potong-potong Kertasifnya. Nah, buat Sobat ABS yang ingin memotong Kertasif bisa menirukan apa yang saya lakukan ya. Jadi saya menggunakan tongkat pramuka atau dowel besar gitu, ditaruh di dalamnya Kertasif, lalu ditaruh di tiang kanan dan kiri, sehingga Kertasifnya mudah sekali untuk kita tarik. Dan kita potongnya pun juga sangat mudah, karena di belakang Kertasif, di bagian release papernya itu sudah ada garis-garis pandu potong. Jadi tinggal kita ikutin garisnya aja. Tinggal kita ukur menggunakan meteran berapa panjangnya, lalu kita potong berdasarkan garis pandu tersebut. Oke, selanjutnya saya akan rapisin bagian dalamnya kabinet ini menggunakan Kertasif yang S series. Ini adalah tipe Brown Govina Oak, tipenya adalah SKT0202ST. S series ini memiliki fitur anti scratch ya Sobat ABS, dan juga anti panas gitu. Dia bisa ketumpahan air panas, kopi, teh kayak gitu-gitu, dan mudah sekali dibersihkan. Heat resistant, water resistant, dan juga antibakterial loh. Jadi kalau misalkan untuk top table di meja makan itu sangat cocok sekali. S series juga lebih tebal sehingga mampu untuk di stretch atau ditarik lebih jauh. Cocok dalam project dengan teknik wrapping atau melapisi bidang-bidang yang berprofil. Nah, ini untuk bagian pembatasnya, kanan, kiri, dan juga tengah-tengah sudah. Sekarang tinggal saya lapisin lagi untuk bagian dalamnya Kertasif ini ke panel yang untuk atas dan bawah. Dan ini bagian dalam semua ya Sobat ABS. Kali ini saya wrappingnya itu dengan teknik yang dasar sekali. Jadi saya lapisin bagian dalam, lalu nanti saya rakit. Setelah itu baru dilapisin bagian luarnya. Nah, ini udah semua untuk bagian kanan, kiri, tengah, kemudian atas dan juga bawahnya sudah selesai saya lapisi pakai Kertasif. Oke, untuk merakitnya sangat simpel banget. Saya selalu menggunakan nail gun untuk merakit sementara, untuk megangi gitu ya. Setelah itu saya countersink, pre-drilling, lalu di sekrup. Kalian bisa menggunakan lem kayu ataupun tidak, nggak masalah, yang penting disekrup jadi biar kuat. Kita bentuk kotak atau persegi kayak gini, kemudian bagian tengahnya kita pasang dengan pembatas
atas dan bawah ya, supaya hasilnya itu bener-bener rata, lurus, siku, dan juga kanan kirinya sama jaraknya. Jangan lupa dipaku tembak kemudian di sekrup juga. Sedangkan untuk bagian belakangnya saya menggunakan plywood tipis aja yang ukuran kurang lebih 4 mm, lalu kemudian ditembak aja dari belakang, di nail gun gitu. Dan udah selesai sebetulnya untuk bagian boxnya, tinggal kita lapisin lagi untuk bagian luarnya. Tapi jangan lupa didempul dulu ya Sobat ABS. Setelah semuanya rata, dempulan bekasnya sekrup itu sudah ada semua dan dibersihkan, maka saya lapisin untuk kertasif S-series lagi yang brown Govina Oak bagian terluarnya. Nah, kalian bisa menggunakan kapi bawaan dari kertasif seperti ini ya Sobat ABS untuk merapikan tekukan di bagian sudutnya. Jadi kertasif ini saya lapisi bagian luar langsung ke arah edgingnya. Dan itu membuat kita jadi sangat mudah sekali ya menggunakan finishing dari kertasif ini, karena sekali jalan itu sudah dapat 2 part yang kita kerjakan kayak gitu. Untuk bagian sampingnya sama, tinggal kita tempel aja. Mau melapisi secara horizontal atau vertikal sama gampangnya. Tinggal kita tekan-tekan aja. Usahakan rata dan tidak ada bubble atau udara yang terjebak di tengah-tengahnya. Lalu dirapikan menggunakan cutter ya Sobat ABS, tanpa menggunakan mesin sama sekali. Kemudian kita lapisi juga untuk bagian bawahnya. Caranya masih sama persis, tinggal kita pastikan aja tidak ada bubble. Kita olah dari kanan menuju kiri, dan untuk sudutnya menuju edging saya menggunakan kapi dari kertasif itu untuk memaksimalkan hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Dan untuk bagian pertemuan sudutnya saya gunakan penggaris 45 derajat itu, lalu saya potong menggunakan cutter dan disatukan kembali. Jadi kita buang bagian-bagian yang tidak perlu, lalu kita satukan kembali, dan hasilnya seperti ini. Oke, lanjut Sobat ABS. Sekarang saya akan membuat ambalan untuk bagian bawahnya. Saya menggunakan plywood yang tipis, yaitu sekitar 6 mm. Ada 2 buah ambalan nanti yang saya satukan menjadi bentuk L. Dan untuk ambalan ini saya akan pakai rangka sehingga ambalannya bisa lebih tebal. Rangka yang saya gunakan ini 12 mili dan lebarnya 5 cm. Jadi kalau disatukan menjadi sebuah ambalan, itu nanti kurang lebih tebalnya menjadi 5 cm ditambah 6 mili atas bawah, itu menjadi 6,2 cm total tebalnya. Nah, jangan lupa dirakit karena ini tidak pakai kertasif duluan, jadi saya pakai lem kemudian paku tembak supaya hasilnya benar-benar lebih kuat untuk rangkanya ini. Caranya gampang banget. Untuk rangka sih saya tidak menggunakan sekrup ya, tinggal dilem dan dipaku tembak doang. Untuk permukaannya juga dilem, kemudian kita tempelin untuk papan yang 6 mili tadi dan kita tembak. Nah, sambil memaku tembak ini teman-teman pastikan ratain juga ya supaya hasilnya bisa lurus dan siku. Nah, seperti ini Sobat ABS sudah jadi untuk bagian ambalan yang bawah. Dan saya lakukan pendempulan untuk bagian permukaannya karena plywood 6 mili yang saya pakai ini banyak gelembungnya ya Sobat ABS. Jadi saya lakukan proses pendempulan menggunakan wood putih aja dan disatukan menggunakan lem serta diklem lalu disekrup supaya hasilnya bisa kuat membentuk huruf L kayak gitu ambalannya. Nah, seperti ini hasilnya, tinggal kita lapisi kertasif. Nah, oke Sobat ABS, ini untuk bodi utamanya yang ada laci-lacinya nanti sudah saya bikin, tapi ini belum saya bikin lacinya. Dan untuk wrapping kertasifnya tadi, untuk lebih bagusnya lubang bekas-bekas sekrup itu sudah saya dempulin kayak gini ya. Jadi kita dempulin supaya tidak ada lubang sekrup, dan hasil kertasifnya setelah ditempel itu jadi halus banget, mulus dan rapi seperti ini. Kemudian untuk bagian ambalan yang bawahnya ini saya menggunakan rangka 12 mili dan lebar rangkanya 5 cm, sehingga kalau ditotal tebalnya ini 6,2 cm. Dan papan plywood yang tipis itu biasanya bergelombang kayak gitu, makanya ini kelihatan putih-putih. Saya dempulin semuanya supaya pada saat ditempel kertasif nanti hasilnya bisa lebih rata kayak gitu. Oke Sobat ABS, sekarang kita tempel dulu kertasifnya, tapi sebelumnya kita potongin dulu pakai yang walnut. Setelah itu baru kita tempel di sini dan kita bikin latchnya untuk yang di body ini. Let's do this. Nah, untuk tipe kertasif yang kedua yang saya pakai pada project kali ini adalah tipe walnut. Jadi walnut ini wood grain, tapi dia ada teksturnya, warnanya itu kayu gelap seperti ini.
Dan kalau diraba memang ada serat kayunya, dia bertekstur. Ini nggak kalah bagus juga dengan yang S-series tadi. Dia juga lumayan tebal dan hasilnya itu bagus banget karena berserat kayak gitu. Di sini saya lakukan proses scoring ya, jadi saya potong separuh saja untuk release papernya supaya tidak lepas semuanya, dan saya lapisi di satu sisi L-nya seperti ini. Kemudian release paper yang satunya baru akan saya lepas setelah saya butuh untuk nempel yang posisi berdiri ini. Seperti ini, jadi dia lebih aman ya, kertasifnya tidak nempel-nempel ke bagian atas karena masih ada release papernya. Pada saat kita butuh baru kita lepas release papernya. Jadi pemotongan hanya memotong sebagian release paper itu saya sebutnya sebagai scoring ya, memotong secara scoring gitu. Kemudian untuk bagian depan edgingnya kita sama aja menggunakan kapi dari kertasif, kita tekan-tekan lalu kita tempelin, ratain, dan usahakan tidak ada udara yang terjebak. Lalu kita bersihkan atau rapikan menggunakan cutter dan kita lapisin juga untuk bagian belakangnya ya sobat. Untuk melapisi bagian belakang masih sama aja, tinggal kita rapikan, pastikan kanan kiri depan belakangnya lebih semua dan dipastikan tidak ada udara yang terjebak. Rapikan menggunakan cutter lagi dan kemudian baru kita lapisi untuk bagian sisi sampingnya. Kalau untuk sisi sampingnya ini kita pakai kertasif yang tipe sama yang walnut. Untuk melapisi bagian sisi samping juga sama gampangnya, tinggal kita potong kertasif sesuai kebutuhan, lalu kita tekan-tekan, tempel, dan dirapikan lebihan kertasifnya menggunakan cutter. Selanjutnya untuk bagian sudut pertemuan ini juga kita rapikan menggunakan cutter yang sama, dipotong miring 45 derajat, lalu kita buang bagian kertasif yang tidak perlu dan kita satukan kembali sehingga hasilnya rapat, rapi, dan seamless ya, nggak kelihatan sambungannya. Nah, untuk ambalannya sudah jadi seperti ini sobat ABS, dan untuk bagian bodinya sudah ada juga, tinggal kita bikin untuk bagian laci-lacinya. Tips dalam membuat laci ini adalah berapa sih lebar kabinet dalamnya kabinet tadi, lalu saya kurangi 2,6 cm. Nah, karena belum dilapisi sama kertasif, maka saya kuranginya menjadi 2,7 ya sobat ABS. Jadi setelah ditempel kertasif, luar kanan kirinya nanti bisa presisi hasilnya, tidak seret, tidak juga longgar kayak gitu. Ini saya lapisi kertasif bagian dalamnya laci dulu, menuju L, menuju edging di satu sisi seperti ini. Kemudian dirapikan aja menggunakan cutter. Nah, kalau sudah selesai ada 4 sisi totalnya, jadi seperti ini ya sobat. Kemudian 4 sisi ini kita satukan atau dirakit menggunakan nail gun aja, lalu disekrup-sekrup nantinya. Jadi sekali lagi nail gun ini sebagai pengunci sementara, megangin. Kalau sudah rapi, baru kita ukur sikunya, lalu kita sekrup supaya hasilnya kuat. Nah, kalau sudah jadi box seperti ini, barulah bagian belakangnya kita tempel. Untuk belakangnya saya menggunakan plywood yang 6 mm tadi, saya paku tembak, lalu saya sekrup menggunakan sekrup yang kecil. Kalau sudah terbentuk kotak, lalu kita lapisin kertasif di bagian terluarnya. Ini bagian sisi kanan kiri ya, yang nantinya akan ditempelin oleh rel laci. Nah, untuk memasang rel laci pun sangat gampang. Jadi rel laci double tarik yang saya pakai ini yang soft close. Kita lepas salah satu sisi rel lacinya, salah satu partnya kita tempel di lacinya seperti ini, sangat gampang banget, tinggal disekrup. Kemudian sisi satunya atau part yang lainnya kita tempel di bodi kabinet dengan cara nempelinnya itu mentok di bagian bawah dasarnya kabinet. Lalu kalau sudah tinggal kita coba ya, semoga tidak longgar dan tidak seret. Dan hasilnya menurut saya pas banget. Kita coba juga untuk laci-laci yang lain apakah sudah oke. Kalau sudah oke, baru kita lanjut untuk membuat top lacinya juga. Nah, sekarang semua udah oke sobat ABS, sudah ada ambalan bawah, ada box dan juga lacinya. Sekarang tinggal kita lanjutin aja untuk proses selanjutnya. Nah, untuk membuat top laci atau pintu ini saya menggunakan coakan handle. Jadi handle-nya tidak ada, tapi menggunakan free handle dengan sistem coak seperti ini. Mata trimmer yang saya pakai itu Covbit ya sobat ABS, COVE gitu. Teman-teman bisa cari nanti di marketplace. Nah, di sini saya akan menggunakan teknik wrapping yang berbeda lagi untuk top laci ini. Saya tidak akan potong-potong, tapi saya akan lapisin keseluruhannya menggunakan bantuan heat gun. Terutama pada bagian sudut seperti ini.
supaya tidak ada potongan, maka saya hit gun dan saya tarik-tarik. Nah, keunggulannya menggunakan S-series tadi karena dia itu sudah anti scratch, heat resistant, water resistant, dan juga antibakterial. Dan dia ini selain itu semua juga S-series ini lebih tebal ya, sehingga mampu untuk di stretch atau ditarik itu lebih jauh. Cocok banget nih kalau misalkan untuk bagian profile seperti coakan handle gini ya, jadi aman banget kalau di hit gun. Kemudian untuk bagian sisi sebaliknya tinggal kita rapikan aja seperti ini, termasuk di coakan handle tadi. Dan nanti kita akan lapisin menggunakan kertas safe tipe S-series Brown Govina yang sama dengan bagian luarnya. Nah, hasilnya seperti ini ya Sobat ABS, bagus banget dan ini sangat memungkinkan sekali kalau menggunakan finishing dari kertas safe. Kita bisa wrapping dari permukaan atas, samping kanan kiri sudut-sudut, samping kanan kiri sudut-sudut, sampai ke bagian coakan handle seperti ini. Nah, kalau sudah selesai tinggal kita wrapping untuk bagian dalamnya. Masih sama, ini simple banget ya, tinggal ditekan-tekan aja lalu dirapikan sisi-sisi sudut terluarnya. Masih sama menggunakan cutter aja dan gampang sekali. Kalian bisa amplas ambang aja di bagian sudut-sudut ini untuk hasil yang lebih lembut ya, tidak tajam kayak gitu. Oke sobat, setelah jadi top lacinya, saya akan memasang top laci ini ke bodi laci. Nah, caranya saya akan gunakan kertas safe di bagian bawah itu ya, saya tempelin sedikit supaya nanti bisa ditarik. Kemudian saya pakai hot glue dan setelah kering, saya tarik menggunakan kertas safe yang saya tempel sementara tadi. Lalu bagian dalamnya kita sekrup seperti ini, kita buat lubang countersink, lalu kita sekrup. Dan hasilnya sudah bagus ini Sobat ABS, tinggal kita tes lagi apakah sudah sesuai atau ada kemiringan. Kalau udah sesuai tinggal kita lanjut ke proses selanjutnya. Kalau belum masih ada yang miring baru kita benerin dulu. Nah, untuk bagian ambalan ini saya akan tambahkan kakinya dari papan juga yang saya lapisi kertas safe walnut. Lalu kita sekrup aja dari bawah. Dan selanjutnya kalau udah jadi ada kakinya seperti ini, kita pasang juga untuk bodi kabinet dan lacinya. Lalu kita sekrup lagi dari bagian bawah. Nah, ini disekrup supaya hasilnya nanti lebih kuat dan tidak jatuh atau geser-geser ya sobat. Dan kurang lebih kalau udah selesai hasilnya seperti ini. Oke Sobat ABS, ini dia hasil akhirnya. Proses pembuatannya teman-teman sudah lihat tadi bagaimana simple banget, mudah. Basicnya kita tinggal bikin box kotaan, kemudian bikin laci-lacinya, dan semuanya kita laminasi menggunakan kertas safe PVC interior film yang sudah ada lemnya. Jadi gampang banget ya, tinggal kita buka release paper bagian belakangnya lalu kita tempel-tempelin. Kemudian untuk kertas safe-nya saya menggunakan dua pattern yang berbeda. Yang pertama untuk bagian ambalan bawah ini saya menggunakan yang walnut, sedangkan yang untuk kabinet beserta laci-lacinya ini saya menggunakan varian kertas safe yang terbaru S-series. Varian S-series yang saya gunakan pada project kali ini adalah Brown Govina Oak. Dia ini sudah antibakterial, tahan terhadap scratch ya, jadi tahan gores, kemudian heat resistant serta water resistant. Jadi kalau misalkan untuk top table kita bikin kopi terus kita taruh atau ketumpahan itu gampang banget dibersihkan dan dia tahan panas juga kan gitu. Kemudian dia ini sudah lebih tebal. Jadi kalau misalkan kita heat gun, kita tarik dia lebih jauh nariknya, cocok banget untuk project-project yang berprofile atau yang lekukan-lekukan kayak gitu.
Nah, oke Sobat ABS, kalau kalian belum tahu apa itu Kertasif, bisa banget follow Instagramnya di sini, kepoin tentang produk-produk Kertasif yang mereka punya, termasuk S-Series varian terbaru dari mereka. Terima kasih banget buat kamu yang sudah menonton video kali ini. Kalau kamu suka, please bantu saya share ke sosmed kalian. Kasih tahu teman-temannya juga kalau di sini ada ABS. Sekian dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.